Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom Weekend. Biduk rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar diguncang isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jika terbukti bersalah, Rizky Bilar bisa terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan dugaan KDRT yang dialami artis Lesti Kejora. 28 Oktober 2022, pedangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bahkan dalam laporannya, Lesti mengaku dirinya dicekik, dibanting, hingga terjatuh ke lantai, bahkan KDRT yang dialami Lesti terjadi berulang-ulang. Lesti sendiri mengaku mengalami luka-luka dan telah dilakukan visum. Kabar kisruhnya rumah tangga pasangan artis tersebut tak sedikit membuat publik kaget, termasuk rekan-rekan selebriti. Pasalnya dalam setiap kesempatan dan unggahan di media sosial, keduanya selalu menampakkan keharmonisan, terlebih keduanya baru saja dikaruniai anak laki-laki. Kini akibat dari perbuatannya, jika terbukti bersalah, Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki laporan tersebut. Ya, ancaman pidana 5 tahun penjara mengancam Rizky Bilar, dan kita akan membahasnya lebih dalam sore hari ini bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, dan juga kami masih menunggu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Juga telah hadir ke studio Ike Suharjo selaku Jubir Perindo Bidang Sosial Perempuan dan Anak. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir bersama saya di iNewsroom Weekend sore hari ini. Pak Abdul Fikar, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, dan Assalamualaikum Mbak Ike Suharjo telah bergabung bersama kami. Terima kasih ya Mbak Ike dan juga Pak Abdul Fikar. Saya mau ke Mbak Ike terlebih dahulu deh, dengan sebagai perempuan kemudian melihat bagaimana perjalanan dari kasus ini, atau mungkin Mbak Ike juga sudah memantau bagaimana perjalanan cinta Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar sebelum ini sampai dengan musibah yang mendera biduk rumah tangga mereka. Tapi KDRT kita tidak bisa menafikan bahwa tidak katakanlah banyak sekali terjadi. Ini adalah kasus yang seperti gunung es, di permukaan banyak yang terungkap tapi di bawahnya masih banyak lagi. Tanggapan Mbak Ike seperti apa? Ya, benar apa yang disampaikan Fani ya. Ini merupakan satu fenomena gunung es. Sebenarnya bukan fenomena yang bisa dibilang baru. Catat saja, ini catatan dari Komnas Perempuan dari tahun 2004 sampai 2021 itu mengalami peningkatan kasus yang terus menerus sampai kurang lebih 554.000 kurang lebih gitu ya. Banyak kasus sekali, ya? Kekerasan. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Bahwa saya memang perlindungan terhadap perempuan itu harus terus ditegakkan. Karena apa? Ini merupakan hak asasi manusia gitu. Makanya yang sudah terkatub dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara ini berhak mendapatkan jaminan terhadap perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Tapi kalau kita sudah melihat ada undang-undangnya, kemudian juga aparat penegak hukum juga sudah menangani kasus ini, tapi kenapa setiap tahun masih meningkat? Ya, itulah tadi ada problema ya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat ada memang korban yang berani speak up dan melaporkan gitu. Dan ada juga masih banyak, saya rasa juga masih banyak korban-korban yang tidak berani speak up. Why? Tidak berani melapor. Itu tadi ada beberapa alasan. Pertama mungkin karena alasan mereka menganggap bahwa kita masih dalam budaya timur ya. Jadi perceraian ini adalah suatu aib itu dan memalukan bagaimana keluarga besarnya tidak ingin tercoreng. Itu pertama. Kedua, alasan klise klasik. Ini banyak sekali yang saya dengar dari beberapa korban, itu baik teman sendiri, sahabat sendiri, ataupun orang-orang terdekat saya. Cinta, ya, cinta, dan juga karena alasan anak, itu alasan anak itu ya, karena udah dia ketergantungan ekonomi. Para korban ini tidak bekerja, tidak mandiri, dan tergantung nafkahin dengan si seorang ayahnya ini. Jadi ada kodependensi ya sebenarnya. Ya, independensi. Jadi ketergantungan. Jadi kalau misalkan berpisah, bagaimana nasib anak-anak mereka untuk sekolahnya, untuk makan, mendapatkan makanan sekolah yang layak, makanan yang bergizi gitu. Jadi harus itu bertahap. Sampai sampai kapan gitu mereka akan bisa pisah, sampai ya udah, yang penting anak-anak saya bisa sekolah dengan layak, makan yang layak gitu, ke makan yang bergizi, terus menerus sampai
someday anak mereka mandiri gitu kan, dan akhirnya bisa membawa ibunya untuk keluar dari lingkaran itu. Baik. Pak Abdul Fikar, apakah celah ini sebenarnya sudah bisa ditangani atau katakanlah berada dalam tupoksi undang-undang saat ini? Iya, undang-undang ini kan lahir Undang-Undang 23 Tahun 2004 ya? Karena itu tadi yang diceritakan oleh Ibu itu, bahwa ada pola relasi di dalam rumah tangga yang tidak seimbang gitu ya. Kebanyakan sebuah rumah tangga itu dikuasai oleh laki-laki kan begitu ya. Pola relasi itu karena itu tadi ada istri tidak bekerja, kemudian ada sebab budaya bahwa orang Indonesia itu malu kalau ada persoalan ngomong borok keluarga, rumah tangga gitu ya. Betul, membuka rahasia rumah tangga. Dan yang paling parah itu sebenarnya menurut saya ada kultur yang belum berubah gitu ya, bahwa istri itu harus mengabdi pada suami. Nah, pola-pola itu sebenarnya menurut saya yang menjadi dasar terjadinya kekerasan itu. Jadi ada kekerasan rumah tangga, meskipun pengertian KDRT kan tidak hanya suami menganiaya istri kan, bisa juga terbalik kan, bisa juga terbalik gitu. Iya, laki-laki bisa menjadi korban ya. Bisa juga gitu. Nah tapi fenomena di Indonesia itu lebih banyak itu tadi menempatkan laki-laki di atas kedudukan perempuan gitu, sehingga ada pola relasi dalam rumah tangga yang tidak seimbang. Nah karena itu kemudian ini diisi oleh undang-undang KDRT itu, gitu ya. Artinya tadi ada hambatan budaya, ada hambatan ekonomi, gitu ya. Nah itu yang bisa memecah hambatan-hambatan itu dengan diberlakukannya undang-undang KDRT ini. Karena dalam KDRT ini siapapun yang melakukan korbannya akan dilindungi kan begitu, begitu Mbak. Baik. Dan tidak butuh alat bukti yang lengkap sebenarnya ya. Atau kalau misalnya kita kan selama ini kan memberlakukan alat bukti harus lengkap, 2 alat bukti minimal, kemudian keterangan saksi seperti itu. Ini kalau misalnya sudah ada visum atau bukti-bukti kekerasan, bisa langsung kita proses hukum, begitu kan Pak Fikar? Iya, sebenarnya dari satu itu juga udah lahir 2 alat bukti kan. Yang lengkap, pertama ya? keterangan saksi korban, yang kedua visum itu kan alat bukti surat. Betul. Jadi sudah cukup sebenarnya, ya. Baik. Alat bukti yang bersumber dari satu orang ini sudah melahirkan 2 alat bukti sebenarnya. Gitu. Tergantung bagaimana sebenarnya ya tadi proses hukum ini bisa dilanjutkan apa tidak seperti itu dengan kemauan korban. Nah, bicara mengenai korban sendiri, saat ini kita juga sudah atau katakanlah satu narasumber lagi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Saya akan sapa terlebih dahulu Bu AKP Nurma, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bu Nurma, ini proses hukum sampai dengan saat ini berjalan seperti apa, Bu? Sudah ada kemajuan kah? Iya betul, terima kasih. Saudari sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan, ya mungkin semua sudah minta keterangan ya dari BAP untuk saksi. Kemudian juga kita untuk 2 saksi sudah kita minta untuk keterangannya sudah kita jadikan AP. Demikian Mbak. 2 saksi ini siapa saja Bu? Jadi 2 saksi itu adalah satu karyawannya dari L, kemudian satunya adalah karyawannya di rumah. Mereka adalah saksi mata dan juga menyaksikan sendiri bagaimana penganiayaan tersebut berlangsung ya? Ya, jadi untuk saksi itu biasa kita melihat, kemudian mendengar, kemudian waktu kejadian ada di situ. Demikian, Mbak. Oke, Ibu dari keterangan saksi sendiri, apakah ada informasi ini penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga sudah berlangsung berapa lama sebenarnya, Bu? Ya, untuk keterangan itu kita masih dalami, proses masih berjalan. Tapi waktu saudari L melaporkan kejadian itu, kejadian malam dan pagi. Demikian, Baik, masih didalami seperti itu ya, Bu. Bu, mungkin sedikit, Bu, apakah sudah ada informasi bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, saat ini kita lihat dari
ya. Jadi waktu itu juga datang ke Polres Jakarta Selatan juga beliau cerita kami korban. Baik. Bu Nurma, kami masih akan mendalami bagaimana penanganan atau proses hukum atas kasus Lesti dan juga Rizky Bilar ini, dan nanti kami juga masih ingin meminta perspektif dari Mbak Ike serta Pak Abdul Fikar terkait kasus ini dan juga kasus KDRT secara keseluruhan di Indonesia. Tapi tetaplah bersama kami pemirsa. iNewsroom Weekend, jeda sesaat.